berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest in God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi dan keadaan yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena anugerah Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah mengundang kami setiap hari untuk datang. Kami diizinkan membawa semua beban berat kami, dan Tuhan ingin memberi kami hati yang tenang, memberi kami jiwa yang penuh dengan kelegaan. Bapa, kami rindu, ini sungguh-sungguh kami alami. Tuhan, beri kami ketenangan, kelegaan, damai sejahtera-Mu, supaya kami bisa istirahat dengan baik malam hari ini, dan boleh melanjutkan aktivitas kami besok dengan sukacita karena Tuhan menolong setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu akan menyegarkan kami, akan memberi kami ketenangan lebih jauh, dan memerdekakan kami dari segala hal yang menekan jiwa kami. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap kita pasti menginginkan sebagai orang tua memiliki anak-anak yang membuat kita bangga sebagai orang tua. Terlebih bisa membanggakan Tuhan. Itu yang kita rindukan. Anak-anak memiliki hidup yang berdampak positif bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang-orang lain. Tidak menyusahkan orang lain. Itulah sebabnya orang tua berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan di sekolah minggu atau kegiatan-kegiatan rohani, memberi nasihat yang baik karena berharap kelak anak itu menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Kerinduan yang luar biasa yang dimiliki oleh setiap orang tua. Anak-anak yang seperti itulah kira-kira yang tergambar dari 1 Tawarikh pasal 7 ayat 1 sampai 40. Keturunan Isakar adalah anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Mari kita membaca beberapa bagian yang menegaskan hal itu. Anak-anaknya merupakan keturunan yang akhirnya Tuhan berkati, Tuhan angkat menjadi kepala-kepala. Kita akan membaca ayat yang kedua. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yamai, Yibsan, dan Samuel, kepala-kepala puak keturunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Ini yang dinyatakan. Ayat 1 kan berkata tentang anak-anak Isakar itu. Jadi keturunan Isakar ini ternyata menjadi kepala-kepala. Ini yang pertama. Bukankah itu kebanggaan? Isakar memiliki keturunan yang begitu luar biasa. Jadi pemimpin-pemimpin. Kepala-kepala puak. Kepala kaumnya. Hal ini jelas sekali tadi dinyatakan di ayat 2 tadi. Karena mereka punya jiwa kepemimpinan yang begitu baik, keterampilan memimpin yang begitu baik. Dengan demikian keturunan Isakar ini tentu saja bisa jadi kebanggaan bagi Isakar dan keturunan dan anak cucunya yang lain. Jadi keluarga ini begitu bangga dengan
keturunan-keturunan mereka. Mereka kemampuannya tidak diragukan lagi untuk jadi pemimpin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita juga harus berdoa. Kita harus ambil tanggung jawab kita sebagai orang tua, agar anak-anak kita kelak kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang-orang yang bisa memberi pengaruh baik, pengaruh kerajaan Allah bagi lingkungan mereka, bagi komunitas mereka. Mereka tidak dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk, tetapi mereka memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin mereka kelak akan menjadi pejabat, atau mungkin jadi orang biasa, tetapi mereka tetap menjadi orang-orang yang bisa menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya, yang membuat orang-orang itu hidupnya berubah, membuat orang akhirnya bisa mengenal Tuhan, membuat orang-orang akhirnya bisa mengalami betapa luar biasanya kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka lewat kehadiran anak-anak kita. Untuk itu perlu terlebih dahulu anak itu dipimpin. Supaya anak kita menjadi pemimpin, para orang tua harus mulai memimpin anak-anaknya sejak kecil. Hal yang paling penting yang harus kita tolong anak kita, harus kita pimpin berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Agar kelak di kemudian hari ketika mereka bertumbuh semakin besar, semakin dewasa, mereka mengerti jalan hidup yang benar. Mereka menemukan jalan yang tepat untuk menuju masa depan yang cerah yang Tuhan ajarkan. Sekaligus mereka akhirnya bisa memimpin orang-orang di sekitarnya untuk berjalan di jalannya Tuhan tersebut. Yang kedua, keturunan Isakar ini adalah keturunan yang gagah perkasa. Tadi di ayat 2 tadi, selain mereka menjadi kepala-kepala, mereka juga adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Hal ini dicatat lagi di ayat yang kelima. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Kembali ditekankan, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Keturunan Isakar adalah orang-orang yang punya kualitas sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan adalah orang-orang yang peduli dengan orang-orang yang lemah, yang membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil, yang jadi korban dari ketidakadilan. Pahlawan-pahlawan adalah yang hadir dalam hidup orang lain untuk memberi semangat, untuk memberi dukungan, untuk menolong orang akhirnya bisa bangkit lagi dari keterpurukannya. Pahlawan-pahlawan adalah orang-orang yang bisa berkata tegas menunjukkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang tersesat. Keturunan Isakar bukanlah orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi mereka hidup untuk orang lain. Mereka rela berkorban bagi orang lain. Mereka berani memperjuangkan kebenaran. Mereka memperjuangkan keadilan terjadi. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara, kita sebagai orang tua, kita pasti juga rindu anak-anak kita bertumbuh semakin besar. Mereka tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi mereka menjadi orang-orang yang peduli, menjadi orang-orang yang rela berkorban
untuk orang lain dengan alasan kebenaran. Bukan sekedar berkorban yang sia-sia, bukan sekedar berjuang untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi mereka rela berkorban, mereka rela melakukan hal-hal yang berisiko karena alasan kebenaran, karena alasan keadilan, karena mengasihi sesamanya. Sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kiranya anak-anak kita hidup dalam kebenaran, mau membela kebenaran. Oleh sebab itu, sebagai orang tua kita mesti ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan, keadilan kepada sesama, perbuatan baik, dan kerelaan berkorban seperti Tuhan Yesus sudah berkorban untuk orang yang dikasihi. Biarlah nilai-nilai hidup itu tumbuh di hati anak-anak kita karena kita mengajarkannya, karena kita memberi teladan untuk melakukannya. Seorang pahlawan bukan hanya mereka yang maju di medan perang, tetapi juga orang yang rela berjuang untuk apa yang mereka yakini, untuk kebenaran yang mereka pegang. Dan itu kita rindukan. Saudara-saudara, rindukan keturunanmu sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Keturunanmu menjadi orang-orang yang perkasa, tidak mudah dipengaruhi dengan keburukan dunia ini, tetapi justru mereka pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang yang tidak mudah menyerah menghadapi tekanan, godaan, dan hal-hal buruk dari dunia. Mereka tetap teguh pada kebenaran Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, tidak hanya lewat hidupmu, tetapi lewat kehidupan anak-anak yang saudara besarkan saat ini. Kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu luar biasa. Tuhan memberkati rumah tangga kami dengan segala berkat. Tuhan juga memberkati anak-anak kami. Biarlah kami sebagai orang tua selalu merindukan anak-anak itu bisa menjadi anak kebanggaan, terutama kepada Tuhan. Oleh sebab itu berikan kami hikmat, beri kami kemampuan untuk bisa mendidik anak kami di jalan Tuhan, mengajarkan kebenaran kepada anak kami, memberi teladan yang baik kepada anak-anak kami. Semua upaya yang kami lakukan sebagai orang tua, Tuhan berkati. Kami serahkan anak-anak kami dalam rancangan Tuhan, supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik, mereka terproteksi secara rohani, mereka tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan yang buruk di dunia ini, tetapi sekolah mereka menjadi berhasil karena anugerah Tuhan, mereka bekerja dan Tuhan berkati. Dimanapun anak kami berada, mereka jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitarnya. Apa yang dikerjakan anak-anak kami, Tuhan sertai, dan itu juga mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang tua dengan hikmat, dengan berkat-berkat yang mereka butuhkan untuk bisa mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita bersama-sama memperkatakan dengan iman kita Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semuanya, kiranya malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku
aku